apa namanya, cara cepat untuk for gitu. Sebelumnya kan for-nya susah nih, harus penjabarannya banyak. Nah, dengan ini kita cuma dengan satu perintah doang. Bentar, kok ini nggak ada for each-nya ya? Bentar. Oke, for each-nya tidak ada, jadi kita skip dulu. Saya lupa masukin for each-nya di sini. Ini masih perintah for biasa. Jadi kalau ada for each, berarti dia di sini ada di sini ada for each, perintahnya langsung hasilnya. Itu sintak for each. Nah, for each-nya lupa saya masukin, nanti saya masukin. Lanjut ke materi while do. Nah, while do itu apa? While do itu sama aja kayak tadi, kayak yang kita buat gitu. Cuma bedanya dia nggak ada ekspresi tambahan, nggak ada incrementnya. Jadi perbedaan while do dengan for itu adalah tidak ada incrementnya, nggak ada bilangan plus satu gitu loh, n plus satu. Nah, kalau di while do dia langsung ekspresinya cuma satu, yang mana kita udah definisikan juga apa namanya bilangan yang kita cari, bilangan n dan bilangan yang kita mulai atau bilangan z. Nah, ini biar gampang saya taruh di sini di atas supaya kalian nggak buatnya dua kali di bawahnya, tinggal zn gitu. Nah, untuk perintah while do kita buat void lagi ya. Oke, kita buat void lagi di sini. Kalian biasakan rapi ya buat programnya kayak gini ya. Jadi dia enak tuh kan. Itu kita buat yang while do public void while do ulang. Nah, kita masukkan bilangan n-nya berapa? Contohnya bilangan n-nya adalah 3 ya. 3. Habis itu kita buat while do-nya. While do-nya gimana? While do-nya, kalau while do kita deklarasi juga tuh si z-nya di atas. Deklarasi z-nya dulu, atau nilai yang kita mulai, kita mulainya dari yang satu. Nah, itu kita baru masukkan perintah while do kita, yaitu dengan perintah while. Ekspresinya apa? Ekspresinya yang kita cari, yaitu z kurang dari 3, kurang dari n, maka hasil outputnya adalah sistem inline. Inline adalah z. Nah, supaya dia ngulang sesuai dengan kebutuhan dia nih, supaya ekspresinya terpenuhi, kita tambahkan incrementnya ternyata. Jadi perbedaannya while do dengan for, kalau for itu buat incrementnya itu sekaligus di sini satu sintak di atas. Kalau while do itu ekspresi dulu baru incrementnya di akhir setelah nampil dari si print line instruksinya. Z plus plus. Udah kita running, cara runningnya sama kayak sebelumnya. Aduh. Oke, kita copy paste aja supaya nggak bingung. Tapi diganti dengan variabelnya. Panggil data 1 dengan panggil data 1 untuk bukan for, tapi untuk while do ulang. Untuk melihat hasilnya kita start. Salah, startnya jangan di atas. Kalau start di atas kan dia ada option. Nah, kita jangan print line, coba print line. Kita tambahin sama. Nah, ini kenapa error? Ada yang tahu kenapa error? Kenapa dia infinity loop? Z1, Pak.
bacanya line is too long. Please switch to work mode to show while line. Jadi kalau kalian menemukan while do kayak gini, berarti ada salah sintak. Salah sintaknya di mana? Untuk while do sama kayak pseudocode, yaitu di untuk memulai apa instruksinya pakai apa kurung perawal. Kurung perawal buka dan kurung perawal tutup. Nah, kita baru refreshkan kembali. Bentar. Ini kita berhentikan. Itu kita jalankan kembali. Nah, ini kenapa dia apa namanya nyatu? Supaya lebih rapi, kita tambahkan print line di sini. Oke, kita running lagi. Run file. Ngelik ya. Nah, seperti itu. Nah, ini hasilnya. Kita komen coba. Ini ada yang salah nih. Misalnya dia hasilnya cuma satu. Harusnya hasilnya dua. Nah, ini baru benar. Kenapa tadi dia hasilnya cuma satu? Karena kita buatnya adalah double ini void ini tadi nih, void for dan void while. Supaya nggak bentrok, jadi dia ada kesalahan kesalahan apa? Kesalahan sintaknya itu yang kedua tadi adalah bentrok variabel gitu. Jadi variabelnya kalau mau berbeda supaya nggak ricuh ketika dipanggil. Habis ini ada yang ditanyakan tentang for dan while dulu. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tuh nih. Nah, udah ya. Berarti udah ini ya. Udah pada bisa ya. Oke? Oke. Kita lanjut ke materi dual. Dual itu ya kebalikannya while do. Instruksi dulu baru ekspresi. Kalau do while itu instruksi dulu baru ekspresinya. Aduh, malah play. Nah, selanjutnya adalah kondisi. Kondisi di sini ada dua. Ada yang pakai for lagi, pakai if dan juga pakai switch. Nah, kalau switch itu untuk uh, menginstruksikan pilihan lebih dari dua. Pokoknya pilihan lebih dari satu lah. Kalau lebih dari satu dianjurkan pakai switch. Nah, biasanya switch ini digunakan untuk membuat menu gitu. Menu menu apapun itu, menu mau sub menu, nah itu fungsi switch case untuk itu biasanya. Nah, ini contohnya ketika user masukin data, contohnya masukin teks. Teksnya adalah Ahmad. Ketika dia Ahmad itu di scan, disesuai nggak dengan case yang ada di sini. Nah, masukkan teks ini di sini bilangannya kan string, maka dia contohnya string 2. Kalau dia 2, string 2, maka yang muncul adalah dia is adorable. Nah, ini untuk perintah instruksinya harusnya salah, bukan masukkan teks, tapi masukkan pilihan Anda. Pilihan Anda itu, masukkan pilihan Anda itu biasanya kan untuk angka. Kalau masukkan teks berarti huruf. Nah, kalau teks ataupun string itu dia pakai kutip 2. Sama halnya kayak pseudocode kalian di semester 1 kemarin. Jadi implementasi dari perulangan dan juga kondisi itu sama persis kayak pseudocode yang kalian buat pada saat semester 1 kemarin. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan?
tentang instruksi perulangan dan juga instruksi kondisi. Lanjut. Kalau sudah paham, jadi ini kenapa saya pulang kembali, karena kebanyakan program yang kode program yang kalian akan implementasikan nanti pakai instruksi ini, kombinasi perulangan, kondisi, operasi. Operasi itu kan operator bahasa Inggrisnya. Habis itu baru yang GUI dan juga sifat OOP yang kalian implementasi itu sifat OOP apa aja. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan tentang materi tentang function tadi, function perulangan dan juga function. Kalau sudah, kita masuk materi hari ini. Itu tentang, saya buka dulu. Apa ini? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke materi array. Array di Java programming ini sama kayak array-nya di pseudocode. Jadi implementasi dari pseudocode itu adalah ini Java. Kemarin kan kalian penasaran tuh cara implementasinya gimana? Nah, cara implementasinya di sini gitu. Paham ya? Nah, ini saya ulas kembali. Array adalah struktur data atau data struktur yang berisikan sekelompok ataupun sekumpulan elemen-elemen yang dijadikan satu grup. Nah, ini sekumpulan kelompok itu mana? Sekumpulan elemen itu mana? Yaitu ini, bilangan 2, 3, 5, 12, 1, 2, 3, dan 194. Ini adalah contoh dari array. Array analoginya seperti ini. Sama halnya ketika kalian buat pseudocode kemarin yang tentang array. Storage datanya kayak gini. Nah, di array itu ada dua jenis. Ada yang single array dan ada juga yang multi dimension array. Atau biasa disebut dengan multi array gitu. Nah, bedanya apa? Kalau single itu dia barisnya hanya ke samping. Kalau multi dimension itu ada yang ke samping, ada yang ke bawah. Seperti itu. Itu perbedaan dari multi dan juga single. Nah, biasanya kalau yang multi digunakan untuk operasi di MTK untuk matrix. Jadi dia nyimpen storage datanya lebih banyak gitu. Karena dia ada bilangan 0, 1, 2. 0 dalam satu space itu ada dua yang disimpan. Bisa bilangan ke samping dan bilangan ke bawah. Lanjut, ini contoh dari single array. Untuk single array, ya kayak biasa, kita menggunakan perintah for contohnya ya. Saya buat implementasi di sini. Array. Tambah baru, nggak usah baru. Sini aja tadi, tambah array. Array, public array. Pak, gedein. Bentar ya, sayang. Udah kelihatan ya? Udah cukup. Nah, kita buat perintahnya. Perintahnya itu tentang string. Perintah array-nya itu apa? Ini kita buat variabelnya adalah string. Nama array-nya apa? Contohnya array string. String. Nah, itu ciri khasnya array apa? Ciri khasnya array adalah dengan ada kurung lancip ini. Kurung apa namanya nih? Kurung siku ya. Kurung siku. Ya. Habis itu datanya apa? Data yang disimpan dengan membukanya dengan perintah kurung berawal. Nah, contohnya kita masukin data atau nyimpen datanya itu ada dua. Itu ada contohnya admin 3. Nah, untuk pemisah antara elemen satu dan elemen selanjutnya itu koma ya. Untuk pemisahnya ya, ingat untuk pemisah pemisah katanya ketika kalian udah menutup
ininya, menutup kutipnya, mejanya adalah koma. Itu dengan yang sudah dipelajari di awal ketemu. Nah, selanjutnya adalah membuat instruksi supaya dia manggilnya itu berulang gitu, sesuai dengan yang ada di array stringnya. Caranya gimana? Itu dengan cara pakai perintah for, biar gampang. For, sini adalah stringnya string i, string i itu apa? String i itu yang kita mulai dari 0 itu. Habis itu di dalamnya ada i sama dengan array string. Itu print line. Nah, selanjutnya kita tambahkan perintah for. Saya buat dulu supaya tugasnya enak. 0, kurang dari sama dengan array string, lainnya apa plus plus line string. Oke, ini kenapa error? Kita buat string ini nggak jalan. Kita string ini nggak jalan. Oke, ini ya. Jadi kenapa stringnya harus di dalam for? Karena dia sifatnya sifat lokal. Kalau ditaruhnya di sini nanti mengandung arti gamma. Makanya dia ketika dipindahkan di sini di luar dia ada syntax error karena beda dimensi. Nah, untuk menjalannya gimana? Untuk menjalannya sama seperti tadi, latihan ini di komen dulu. Ini kita buka dulu komen. Data ganti dengan array. Ada pilihnya apa? Array ada nggak? Single array. Single array. Array. Munculnya apa? Munculnya adalah admin 123 yang dipanggil selama 2 kali. Apa bedanya atas sama bawah? Yang atas itu menggunakan fungsi tipe datanya angka. Kalau yang atas itu huruf gitu. Itu perbedaannya. Jadi penjelasannya seperti ini. Kalian deklarasi variabel untuk array-nya namanya rstring, yang mana di dalamnya itu kontennya adalah admin dan juga 123. Nah, apabila kalian ingin memanggil dan ingin menampilkannya, kalian tinggal panggilkan. Kalau kalian menggunakan komparasinya menggunakan variabelnya string, maka kalian di sini juga string gitu. Kalau kalian komparasinya menggunakan variabelnya integer, maka kalian di sini harus menambahkan panjang dari array string itu berapa. Panjang dari array string itu berapa? Di sini ada 2 ya panjangnya, 1, 2. Panjang
Panjang dari array string, variabel array string di contoh ini adalah ada dua, itu admin dan juga 123. Hasil outputnya bakal sama antara variabelnya string dan juga variabelnya integer. Kalau integer, kalau dia array variabel array stringnya itu adalah string, terus komparasinya adalah integer, maka kalian harus menambahkan length-nya. Length itu adalah jumlah dari semua ini nih. Jumlah dalam satu ini berapa. Kalau di sini ada tambah lagi, maka array length-nya itu ada 3. Nah, kita file. Di sini nanti ada 3. 1, 2, 3. Hello world. Paham ya? Kenapa ini dia berurutan kayak gini? Karena di sini yang satu out, yang satu error. Kalau mau diseragamin, kalau mau error error, kalau mau out out. Gitu. Jadi supaya dia nggak ambigu. Gitu. Apa namanya, no filternya. Nah, ini kalau kalian sintaknya di print line-nya out semua, maka dia terurut. Kalau dia salah satunya ada out, ada error, maka yang diutamakan adalah out-nya dulu, baru errornya. Jadi diurutkan berdasarkan abjad, apa batik. Nah, di sini ada yang ditanyakan tentang array single. Lanjut. Belum lanjut, Pak. Jadi implementasinya sama aja kayak pseudocode kalian kemarin. Persis. Tinggal kalian terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman Java. Oke, lanjut ke array yang multidimensi. Ke array multidimensi, yaitu yang bisa banyak nampung datanya. Contohnya adalah ini makanan. Kalau kalian membuat multidimensi, maka variabel pembandingnya itu di for-nya itu harus ada dua. Itu for untuk pembanding yang sebelah kanan atau baris ya. Baris ke samping atau ke bawah. Jadi kalian nanti pembanding itu harus ketika di for, pembandingnya harus ada untuk baris dan harus ada variabel untuk column. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Kita nggak usah banyak-banyak biar nggak ribet buat multi array. Di situ for, jangan for dulu, tapi kalian masukkan variabel array-nya apa. Array multi, dalamnya itu baru apa yang kalian masukkan. Contohnya ini variabel string, maka new array char string, string kedua, dua, cukup. Lalu kurung buka, koma, dua, dua, oke, kita buat dulu.
keluarkan itu set ini bandingnya yang pertama sama itu dengan itu masukkan konten stringnya, konten variabel stringnya, buka tutup tambahkan for lagi G error error tapi caranya lebih dahulu untuk sudah saya jelasin ini mau kita shift F5 shift F6 salah. Nah, maka yang akan kepanggil seperti ini sesuai dengan baris yang tadi. Nah, penjelasannya gimana? Penjelasannya adalah kita deklarasi kalau membuat multi array, kita deklarasi dulu variabel multi array-nya itu apa namanya. Contohnya kita tipe datanya string dan nama variabel untuk array-nya adalah r-multi. Nah, kalau r-multi atau multi array, maka kalian harus membuatnya dua kotak siku ini untuk menandakan dia adalah array multi gitu. Nah, selanjutnya supaya kalian tidak panjang seperti ini membuatnya, ada cara lebih simpelnya, yaitu dengan cara kalian memanggil konstruktor dari string, tipe data string, yaitu sesuaikan dengan nama variabel, nama konten dari array ini, array dari array variabel string tadi yang deklarasi di atas, di samping. Jadi ini adalah membuat instansiasi untuk variabel array multi gitu, r multi ini. Jadi di multi array kita biasanya supaya lebih mudah membuatnya dengan cara membuat instansiasi pada variabel array. Kalau udah dibuat instansiasi, konten di dalamnya apa yang ada di variabel array multi ini yang bakal kita storage itu ada soto, nasi uduk, keripik, bakso, ketoprak dan juga ayam goreng. Nah, setelah itu gimana cara manggilnya? Cara manggil dan cara mengurutkannya gitu loh. Nah, untuk memanggilnya supaya dia kepanggil semuanya, maka kita menggunakan for. Yang mana for di sini kita harus membuat dua variabel perbandingannya, yaitu variabel untuk baris yaitu i, kalau saya variabel barisnya adalah variabel var baris adalah i dengan var i var var kolom adalah G. Nah, sini kita membuat deklarasiin dulu barisnya karena yang ditambahkan baris dulu baru kolom gitu. Baris kan samping, kolom ke bawah. Maka kita buat perbandingan untuk barisnya dulu. Barisnya I itu baris ya. Habis itu dibandingkan dengan array multi ini. Habis sudah dibandingin, nah selanjutnya karena dia multi, maka tambahkan lagi untuk kolomnya. Kolomnya itu adalah J, J titik 2I itu untuk membandingkannya. Kalau sudah, maka yang kita akan tampilkan adalah J. Kenapa J? Karena dia berdasarkan baris dan kolom. Kalau kita baris kolom satu, berarti kita yang dipanggil ada kolomnya kan, kolomnya itu. Maka kolom satu baris satu apa? Nah itu yang dipanggil. Maka hasil outputnya seperti ini. Contoh nasi uduk, keripik, bakso. Itu contoh dari array multi dimensi. Di sini ada yang ditanyakan tentang array.
Ada Pak, ada. Oke, lanjut. Ada Pak, ada. Oh, ada apa? Fungsi dari array multi itu apa sih Pak sebenarnya? Fungsinya itu ketika kalian membuat variabel, membuat penampungan data lebih dari satu baris gitu kan. Bisa berbaris dan juga bisa berkolom gitu. Itu fungsinya. Tujuannya kayak gini loh, kayak kalian buat database. Nih, mana ya? Kotak ini. Contohnya di sini adalah nama. Ini nama, ini untuk apa namanya? Untuk kolom nama kan, nama, terus kelas sama satu lagi apa? Contohnya jurusan. Ini ya. Nah, kolomnya apa? Kolomnya adalah yaitu kolom yang tadi sesuaikan dengan nama variabel yang di atasnya, nama baris. Itu fungsinya untuk memanggil data lebih dari satu gitu, biar banyak, biar bisa panggil sekaligus. Contohnya kalau di array nanti kalian implementasi itu kayak manggil data ketika kalian insert data apa namanya insert data pelanggan, contohnya pelanggan ya, insert data pelanggan, maka yang disimpan kan banyak tuh, ada baris, ada kolom kan. Barisnya itu adalah eh, baris itu barisnya itu adalah value-nya, kolomnya atau kebalik. Kalau kebalik koreksi ya. Barisnya itu adalah nama dari parameter yang kalian inputkan, kalian akan simpan gitu. Sedangkan kolomnya itu variabel yang kalian isikan gitu. Jadi yang kalian kalau yang baris adalah parameter yang kalian inputkan, kalau kolom itu variabel yang kalian masukkan, inputkan dan masukkan. Jadi yang pertama itu variabel parameternya, yang kedua adalah variabel value yang kalian masukkan sesuai dengan parameter yang sudah kalian buat. Jadi ada parameter, ada value. Gitu. Jadi parameternya apa? Parameternya itu adalah nama, kelas, dan jurusan. Maka kolomnya itu apa? Itu kolomnya adalah sesuaikan dengan parameter yang ada di atasnya. Seperti itu. Itu biasanya digunakan uh, di program yang menggunakan apa sistem kayak pelanggan gitu. Itu kasir lah kalau yang lokalnya. Menyimpan data di local array gitu. Seperti itu. Siapa namanya Minat? Oke, makasih. Jadi gitu ya, multidimensi itu fungsinya untuk menampung data yang menggunakan parameter dan harus diisikan oleh si usernya. Kan sebelumnya kan kalau kalian ngisi kan manual kan antara yang diparameterkan dengan yang diisikan. Nah, itu disimpannya di situ. Sebelumnya kan main apa langsung output semuanya nih. Nah, kalau pakai array disimpan dulu tuh berdasarkan parameter yang kalian masukkan. Itu bedanya. Menggunakan array dengan enggak. Nah, enum ini adalah tipe data Java yang mendefinisikan semua collection secara konstan. Nah, contohnya gimana? Nah, saya buatkan dulu enumnya. Kita buatnya di sini. Enum, public. Nah, di sini kita membuat enum, 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 buah. Sebenarnya ada mangga, apel, mango, durian. Itu. Nah, selanjutnya kita masukkan. Nah, ini enum ini jadi implementasi ke metode ya. Harusnya bisa. Bentar. Nah, koma.
enum itu nggak bisa ya. Oke, enum. Enum naruhnya di bawah kelas. Jadi enum ini jatuhnya kayak dictionary gitu loh. Dictionary di Java. Dictionary yang sudah ada gitu. Yang mana nanti kita bisa panggil dictionary berdasarkan variabel buah. Oke, kita panggil di kelas latihan tadi dengan perintahnya adalah void. Void itu langsung, perintahnya adalah langsung. Kalau dia manggil kelas gimana ya? Oke, bisa. Ini kita panggil ganti jadi void tadi. Berarti panggil data buah. Buah. Panggil data buah. Void. Panggil data buah. Oke, enum ini tidak bisa dipanggil di kelas orang lain. Di sini buah. Sekarang ini kan. Enum. Oke, kita panggil buah. Buah. B. B dengan B. Buah. Titik apel. B. 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 Kemungkinan sistem out. Inline. Ulang dia pakai supaya kepanggil semua for buah buah b dengan b dengan value-nya berbentuk sistem inline. Coba kita running. Nah, seperti ini nih. Jadi enum ini adalah dictionary dari sebuah kelas gitu ya. Dictionary variabel untuk di dalam kelas itu. Supaya gampang manggilnya. Tanpa harus di dalam variabel lokal seperti ini. Yang mana di dalamnya itu dia langsung memanggil objek. Jadi enum ini adalah objek yang kita panggil. Objek apel, objek semangko, durian. Jadi bukan variabel. Objeknya ya. Jadi enum ini adalah objek, pemanggilan objek dictionary gitu loh. Dictionary di Java. Itu adalah enum. Untuk manggil beda kelasnya saya belum dapat ini. Nanti saya sertakan di belakang. Oke, lanjut ke string manipulasi. String manipulasi itu seperti kayak halnya kalian sihir lah, magic. Bisa berubah sesuka hati kalian. Itu fungsi dari string manipulasi. Yang mana string manipulasi ini ya namanya juga manipulasi string, berarti string yang ada kita mau ubah jadi apa aja. Contohnya kita ingin tampilkan panjang dari string itu. Habis itu kita ubah menjadi apa namanya? Kita ubah menjadi pecahannya, pecahan ke berapa dari line berapa gitu. Dari bukan line apa karakter ke berapa. Dan juga bisa untuk apa namanya merubah
huruf dari huruf 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 biasa menjadi huruf kapital. Ada juga sebaliknya, huruf kapital bisa menjadi huruf biasa. Contohnya seperti itu. Ini adalah string manipulasi. Contohnya di sini yang pertama adalah string manipulasi yang length. Berarti kalau length itu adalah menghitung jumlah total yang ada di variabel nama ini. Nah, jumlah total dari karakter di variabel name ini ada berapa? Yaitu ada 23. Maka hasilnya 23. Nah, ini kalau chart art ini adalah bilangan atau bukan bilangan apa? Karakter dari 3 terdepan. Dimulai dari 3 yang depan. Jadi mulai karakter dari 3 terdepan adalah harusnya move. Tapi karena ini chart AT, AT itu berarti kebalikannya. Chart AT itu kebalikan dari apa ya? Itu saya lupa. Pokoknya kalau chart AT itu untuk yang memanggil dari belakang. Sorry ya. Maaf ya. Jadi untuk chart AT itu adalah memanggil variabel dari indeks yang terbelakang atau karakter dari belakang. Jadi karakter dari belakang adalah A, N, dan A. Maka yang kepanggil adalah A. Nah ini bisa kalian lihat seperti halnya di pseudocode kalian kemarin. Instruksinya sama kok. Kalau substring ya berarti memecah bagian menjadi dua. Ini juga subs kan jadi dua. Hasilnya apa? Hasilnya adalah contohnya substring 0,7. Maka kalau 0,7 ini berarti mulai dari karakter pertama, karakter 0 hingga karakter ketujuh. Karakter 0 yang mana? Karakter 0 itu dari awal. M 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang kepanggil adalah semua ini, Muhammad ini. Itu fungsi substring. Jadi memecah kumpulan karakter yang ada di satu variabel. Itu substring. Jadi substring ini digunakan untuk apa? Untuk memanggil data dari data yang banyak itu. Memanggil dari kelompok data di array misalnya. Contohnya kelompok array-nya itu tadi kan ada banyak nih multidimensinya nih. Nah, kita mau panggil baris 0 ke 0 aja. Baris 0 kolom 0, maka kita bisa pakai substring. Itu contoh dari data manipulasi string manipulasi data. Nah, selanjutnya adalah exception handling. Adalah teknologi untuk menangani exception untuk program yang kalian kerjakan tapi tidak sesuai dengan semestinya gitu. Jadi kayak menjalankan program yang dipaksa gitu. Karena kenapa dipaksa? Karena instruksi yang kita masukkan itu contohnya di sini ada array satu dimensi yang berisi 3 doang. 3 indeks gitu. 3 indeks doang. Tapi kita paksa panggil jadi 5. Nah, pemanggilan paksa ini untuk mengatasi pemanggilan paksa ini kita menggunakan perintah exception handling. Nah, kalau normalnya kalau kalian menuliskan ini, maka errornya akan seperti ini. Kenapa errornya array index out of bounds? Karena indeks dari array ini cuma sampai 3. Sedangkan kalian manggil 5. Bakal error lah gitu. Jadi di sini kan cuma ada 3 yaitu 0, 1, 2. Nah, sedangkan kita manggilnya indeks kelima. Indeks kelima nggak ada kan. 4, 5-nya nggak ada. Maka dia bakal error. Untuk mengatasi error itu, kita pakai exception handling. Caranya gimana? Caranya adalah menggunakan perintah try and catch. Yang mana variabel yang tadi kita masukkan, tapi kita bungkus variabel yang tadi dan juga perintah outputnya kita bungkus ke dalam tray. Habis itu kita tambahkan catch. Catch itu adalah event handlingnya. Kalau dia nggak terjadi ini, maksudnya kalau dia tidak sesuai dengan harapannya, maka dia larinya ke catch. Itu contoh dari try and catch. Maka errornya lebih elegan gitu. Sebelumnya errornya kayak gini, jelek, ada merah-merahnya dan juga ada kayak apa kelasnya dan juga ada keyword kayak gini, diringkas menjadi seperti ini. Jadi di handling gitu. Yang seharusnya errornya itu kita nggak tahu errornya itu di mana, dengan exception handling kita tahu errornya di mana. Jadi mengatasi error lah gitu. Fungsi dari try catch ini ataupun exception handling ini untuk mengatasi error. Nah,
Tambah lagi finally, finally itu adalah kesempatan terakhir. Kalau dia tidak ketemu nih atau sintaknya tetap error, maka dia kasih kata terakhir itu, kata apa namanya, kata final gitu. Maaf, yang kata yang kalian yang Anda cari tidak ketemu. Dia finalinya, finali dan catch-nya jalan seperti itu. Itu contohnya ya, contoh dari exception handling pada Java. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Kalau untuk penggunanya adalah untuk biasanya untuk apa namanya, menghandling untuk menghandling database gitu. Database-nya kan sebelumnya nggak kebaca tuh, nggak ada sinkronisasi. Nah, dengan adanya exception handling itu database antara database dengan Java programmingnya ada toleransi gitu. Jadi untuk toleransi juga bisa ataupun untuk memberikan perintah error yang lebih dapat dimengerti oleh kita. Jadi sebelumnya kita nggak ada mengerti kan errornya di mana nih, terlalu panjang kan. Nah, dengan adanya exception handling, kita dengan mudah dapat mengidentifikasi error yang kita maksud itu di mana. Kalau nggak pakai exception handling, kalian bingung nih, error di mana ya gitu. Sama halnya kalau kalian ngoding apa Java, bukan Java apa, web programming. Kalau kalian nggak ada exception handlingnya, kalian bingung tuh, errornya banyak banget. Terus ada kode-kode error kode 105 atau enggak error kode 403. Nah, itu kalau di web. Itu perbedaannya web dengan juga desktop. Kalau desktop itu lebih ke spesifik sistemnya. Kalau web itu biasanya kode-kode doang, terus error apa ketika di-compile di error. Nah, itu contohnya yang nggak menggunakan exception handling itu langsung error banyak, tapi kita nggak tahu tuh errornya di mana. Makanya fungsi exception handling itu untuk mengatasi error yang kita nggak ngerti menjadi ngerti gitu. Intisari error itu di mana sih dari yang kita alami gitu. Kalau nggak ada exception handling, kita bingung error di mana ya gitu. Udah utak-utak ternyata di sini. Coba kurang titik koma. Itu tentang materi array dan juga apa namanya, event handling. Sampai sini ada yang tanya kan? Belum, Dan Pak. Lanjut. selanjutnya adalah cara membuat grafik user interface di Java. Cara buatnya gimana? Daripada kalian pusing, pakai project yang ada, terus kalian klik kanan, new Java frame. Contoh Java frame-nya adalah login. Itu dia di package mana? Package-nya package latihan. Kalau mau nambah package supaya lebih bagus biar rapi, tambah sini klik kanan, new package. Namanya adalah GUI. Nah, isinya adalah frame. Kalau kalian untuk membuat grafik user interface di Java, panggilnya yang Java frame ya. Java frame. Contohnya adalah login. Set finish. Nah, ini udah jadi nih lembar kerja kosongnya. Kayak di Photoshop kan kalau kalian udah buat langsung ada lembar kosong kan. Nah, kayak gini. Lembar kosongnya. Nah, di sini kalian bisa membuat desain sesuka hati kalian. Nah, contoh sederhananya kita membuat halaman login lah ya. Halaman login, kita membuat halaman loginnya itu dengan cara menambahkan label. Sebelum label itu kita masukin panel dulu, biar ada gradiasinya gitu. Kanan, itu properties. Jadi contohnya ini. Set, terlalu terang ya. Baik, ini ya. Tuh, ada warna putih apa ya? Inilah ya, contohnya ini untuk apa tampilannya. Sebelah sininya apa? Contohnya kita masukkan sebelah sininya adalah, nah ini frame-nya belum selut. Jadi kalau kalian ingin membuat panel supaya nggak nimbruk kayak gini, biar bisa masuk gitu, biar transparan panelnya ataupun instruksi apa namanya swingnya, kalian ganti frame-nya, ganti klik kanan,
Gantinya jadi set layout absolute supaya dia bisa niban kayak gini. Kalau dia nggak absolute dia nggak bisa niban. Seperti itu ya. Untuk ganti layout kalian klik kanan, habis itu set layout absolute. Ini ganti jadi warna apa nih? Abu-abu kali ya. Masuk nggak? Hijau sama abu-abu nggak masuk ya? Masukin aja lah. Kalau nggak masuk, masukin. Nah, kurang kece kayaknya. Kontras banget ya. Habis itu masukkan label. Labelnya contohnya adalah username. Nah ini untuk fontnya juga bisa kalian ubah. Klik kanan properties. Ya ini font yang kalian mau. Gitu. Sama halnya kayak kalian buat desain di Photoshop lah. Habis itu bukan password. Jadi kita tambahkan 1, 2, 3. Nah, 2 lagi password. Untuk editnya klik kanan edit text ya. Kalau untuk edit ya. Kalau dia GUI nggak bisa digedein ya. Saya nggak bisa nih. Scroll. Kalau mau gedein huruf yang ininya nih. Klik kanan, properties. Jadi contohnya jadi 36. Terus. Begini kelihatan lah ya tulisannya ya. Kelihatan, Pak. Nah ini ya, untuk editingnya makan waktu lumayan lama sih. Jadi di sininya nambah desainnya lagi ya. Oke, nambah desainnya lagi di sini supaya bisa masukin username dan password. Nah, di sini kita masukin username, password. Apalagi di sini ada kata-katanya untuk masukin inputan user. Kalau sebelumnya itu kita pakai scanner, kalau di grafik kita pakainya adalah text field. Nah, ini berlaku juga di bahasa pemrograman web. Text field juga namanya, tapi kita membuatnya manual. Kalau di web itu kita pure kode program untuk menghasilkan di text field-nya ke web kita. Makanya di web programming itu ada dua job. Ada job front end itu yang ngurusin kayak tampilan kayak gini, ada yang back end itu ngurusin relasi database dan juga aplikasinya. Itu makanya di web programming di perusahaan itu ada dua divisi, ada divisi front end, ada divisi back end. Itu fungsinya. Untuk yang satu untuk desain kayak gini, kalau yang satu lagi untuk ke arah benar-benar buat programnya gitu. Paham lah ya? Di sini paham ya? Cara buat kayak gini paham lah ya? Nah, itu ini ganti biar dia nggak nyepam, gantinya kosong aja. Ini juga gantinya kosong. Nah, untuk password biasanya ada JText password. Nah, password field namanya, JText password. Jadi kalau kalian ingin menambahkan desain di sebelah sini ya, di palet namanya palet. Di Java namanya palet. Java desktop namanya palet. Oke, habis ini ada yang ditanyakan jauh ini tentang membuat desain Tidak, Pak. grafis user interface. Apa? Nanya apa? Tidak, Pak. Oh, kirain kayak Susan. Nah, untuk ganti nama, klik kanan, edit text. Jadi lo masuk dan keluar. Masuk dan keluarnya kita gedekan tulisannya. Properties, customize jadi 24. Properties 24.
Aduh, klik lagi. Sorry. Di teks jadi keluar. Oke, habis ini ada yang tanyakan kan nih? Cara masukin gini nggak susah lah ya. Kalau masukin gambar, kalian pakai panel ya. Kalian pakai panel, habis itu klik kanan, properties, apa ya? For ya, for background, bukan for background, tapi image. Bentar, saya lupa. For, for, udah lama nggak pakai Java, saya lupa nih untuk masukin gambar. Bentar, saya nyontek dulu ke sebelah, ke project warteg. Oke, kita nyontek dulu. Di sini ada gambar nggak deh? Ternyata di sini tidak ada gambar. Saya lupa, bentar. Cara masukin gambar, bentar saya lupa. Saya import project saya yang sudah saya buat. Oh, terus dulu lah. Lupa nih. Pakai panel, untuk ganti gambar itu klik kanan, habis itu icon ya. Di label ataupun di panel gantinya jadi icon. Udah ketemu belum ikonnya? Desain icon. Ini icon ya, bukan panel. Icon juga. Oke. Ternyata untuk ganti gambar di panel saya nggak ketemu nih. Yang ketemu itu adanya di JLabel. Di panel saya nggak ketemu, di JLabel baru ketemu. JLabel klik kanan, properties, untuk ganti icon ya, untuk ganti gambar ataupun kontennya di JLabel ternyata. JLabel icon, ikonnya apa? Ikonnya kita perbesar, habis itu kita import. Karena nggak ada, kita external image. PC, picture, Oke. Nah, ini kenapa dia nggak tampil semua? Karena dia pixelnya terlalu gede. Kita cari pixelnya kecil. Pixel yang kecil adanya di bentar. Save picture. Saya lupa lagi di mana ya. Yang gambar brand. Ada brand nggak sih? Dan brand. Oke. Aduh. Ulang. Pokoknya masukin gambar gitu ya. Halo. Ya, Bisa ya, baik, semuanya ya. Pak. Oke, Pak. Gila ya. Nih, masukin gambar nih di bawah nih, biar ada copyright-nya. Nah, seperti itu. Sini ada yang ditanyakan? Dipatenin ya. Dipatenin ya KH Project. Contohnya, Oke. untuk masukin gambar kan kalian ntar nanya tuh, pasti nanya itu. Saya udah tahu, udah yakin itu. Masukin gambar gimana Pak? Pasti ada yang nanya. Kan Gimana, Pak? udah tadi. Nanya lagi tuh. Udah juga. Duh. Oke, ini set kurang panjang deh ya. Ada yang nanya nggak nih sejauh ini nih? Kalau nggak ada, tertugas nih. Biasanya tugas kalau nggak ada yang nanya nih. Tadinya ngerti nih. Ayo woy nanya yuk. Oke, nggak ada nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Saya mah nggak pernah maksa kalian kok. Ya, udah ya. Ayo woy nanya woy. Cari Google. Cari Google.
Oke, ini cara buatnya ya, cara buat apa namanya gambar ya. Cara buatnya klik kanan, properties, habis itu ikon ya, ikon. Aduh, nggak kelihatan. Klik kanan. Biasanya kalau kalian susah kayak gini kayak saya nih, biasanya di sebelah kanannya ada nih properties tulisannya. Terus ini minimize properties. Propertiesnya apa ini? Kita ini ya propertiesnya ya. Kita properties. Nah, kita ganti gambarnya. Berarti sini ada klik kanan ya. Klik kanan, icon. Kalau ganti gambar jangan ini ya, jangan ini ya, tapi yang ini ya, yang titik 3 ini ya. Terus, nah, di sini bisa dari eksternal juga bisa dari internal, sesuai. Kalau kalian biar rapi, internal aja. Jadi masukin package baru namanya gambar gitu, gambar semua, kumpulan gambar. Contohnya ini nih yang saya buat nih, terus tuh gambar semua kan dan icon. Itu contohnya ya, contoh dari pembuatan graphic user interface. Nah, untuk apa namanya menyinkronkan antara front end dan back end di Java desktop ini kan ada dua ya, jadi sini ya ada front end itu ini tampilan, back end itu adalah code programnya, shortcode-nya. Nah, untuk menyinkronkannya itu kalian harus membuat atau mengubah variabel defaultnya supaya gak ketukar-tukar. Contohnya variabel untuk masuk, variabel button untuk masuk, berarti ganti variabelnya, change variabel jadi btn masuk gitu. Sama kayak buat variabel berarti huruf kecil dulu baru huruf besar. Jadi keganti kan nih buttonnya, variabel buttonnya. Nah, ganti juga btn keluar. Ini berarti uh, txt itu text field ya, txt password lepas aja. Nah, ini adalah txt username. Kalau sudah bakal keganti semua nih yang tadi kita buat. Txt username, password keluar dan masuk. Nah, untuk membuat instruksinya supaya dia lebih bagus, klik kanan. Biar ada aksinya gitu, aksinya klik kanan. Event. Eventnya adalah mouse click. Ketika diklik dia ganti kemana gitu. Ini apa komponen ini nih yang warna hitam abu-abu ini, bukan hitam abu tapi abu-abu ini, yang di blok abu-abu ini jangan kamu delete ya, jangan sekali-kali di delete. Kalau di delete pasti ada yang error. Jadi JFrame-nya yang kalian buat tadi error. Jadi jangan di delete. Oke? Kalian hiraukan aja. Contohnya tadi saya klik yang button masuk. Berarti button masuk apa gitu, kemana gitu larinya. Karena kita nggak buat dua, maka tidak tahu mau kemana aksinya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk membuat sintak login, itu contohnya di warteg ya. Warteg, klik 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 kanan, event, action ataupun mouse. Di sini dia ada ketika dia membuat apa namanya memanggil ataupun mengeksekusi datanya itu, mengeksekusi data di frame-nya, dia bakal pindah halaman. Itu contohnya. Pindah halaman ke halaman selanjutnya yang bernama adalah ini splash screen ya. Ketika diklik dia langsung pindah ke boleh kali Pak splash screen gitu. Ribet banget. Nah, ini instruksi variabel kondisinya itu udah dibuat ya. Udah terimplementasi ya. Yang mana apa namanya ekspresinya itu udah dibuat, itu ekspresi admin. Apabila dia admin dan juga passwordnya segini baru dia bisa masuk. Kalau tidak ini tidak sesuai dengan admin dan juga password,
1, 2, 3 sampai 8 ini, maka dia bakal error. Bukan error sih, bakal ada perintah else-nya yang jalan, itu incorrect username or password. Nah, ketika dia udah ada tulisan ini, maka selanjutnya text field user dan passwordnya bakal null kembali atau di reset. Gitu. Untuk ngeresetnya perintahnya ini ya, titik apa nih? Kutipnya ditutup, kutipnya nggak usah diisi apapun. Nah, seperti itu. Itu contoh dari login. Nah, cara jalannya gimana? Kita run aja, run warteg aja. Kita run projectnya karena ini ada satu package. Aduh, ini ke layar sebelah lagi. Bentar ya. Saya ganti share screen-nya dulu ke layar sebelah. Saya munculnya di sebelah. Nih, ketika di run dia muncul ke sini ya nih. Udah kelihatan belum? Udah. Nah, ketika dia dimasukkan asal-asalan, ketika dimasukkan asal-asalan nih, contohnya username-nya harusnya kan admin kan? Kita masukkan contohnya Risa. Habis itu passwordnya 1234567 sama nih. Nah, kalau dia passwordnya sama dan bukan sama ya, tapi sesuai dengan rules yang kita udah buat di button login ini, di apa namanya, di void button login ini, tapi username-nya salah, tetap aja tidak bisa masuk karena dia menggunakan operator apa namanya ini? Operator apa namanya ini? Dan ini coba Ya, yang tahu? Dan apa? N. Operator apa? N. Hah, step. Relatif. Relasi, Pak. Oke, operator relasi. Kita buktiin ya, login. Langsung kan sesuai kan? Sesuai kan dengan rules yang kita udah buat, yaitu larinya ke else. Else-nya itu incorrect username or password. Nah, dia bakal hilang kan? Selanjutnya setelah dia oke di si show message dialog-nya, langsung ngereset di text field, username, dan juga password. Paham ya sampai sini ya? Nah, untuk keluarnya dia ketika dia ngeklik ini, ngeklik tombol exit, dia baru yes. Baru dia bisa keluar. Programnya exitnya gimana nih? Exitnya ini. Program ini. Dia ada pertanyaan, apakah Anda ingin keluar, katanya gitu. Kalau iya berarti if-nya jalan, kalau dia enggak berarti if-nya enggak jalan gitu. Itu ya. Kalau if-nya jalan berarti dia milihnya ya, yes. Kalau dia no berarti if-nya enggak jalan. Itu fungsi ataupun penjelasan dari code program login. Habis ini ada yang ditanyakan? Gampang lah ya. Halo? Tidak, Pak. Lanjut. Enggak gampang. Lanjut. Oke. Itu tugas kalian udah dapat satu tuh ya, tugas QI-nya yang membuat login. Hah? Oke. Membuat login, habis itu dia harus seperti ini. Mana nih loginnya? Ini masih share screen nggak? Ketika dia benar passwordnya, dia ganti ke halaman selanjutnya. Ngeliatin Sudah saya jelasin. doang kelihatannya Dia kayak gini ya, pas loading loginnya nih, Pak. langsung tampil ke halaman selanjutnya. Gampang lah ya, ini aja gampang. Semuanya Mantap. kayak gitu. Apa itu? Ada loading-loadingnya Apa gitu, itu? Pak. Kenapa? Dibuat kayak ada loading-loadingnya terus masuk kayak gitu, Pak. Ada dia manggil kelasnya namanya splash nih, splash ini, splash screen. Mana dia ada loading bar namanya ya, loading bar. Ya ada nih, ntar dia langsung loading. Ini bikinnya sendiri apa berkelompok, Pak? Kalau untuk tugas individu ya sendiri lah. Oke. Tapi biasanya berkelompok kan hasilnya. Iya sih. Yang udah saya lihat sih begitu. Tapi salah semua biasanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi
insert data lokal menggunakan array. Ini sekalian ini ya, sekalian demo, bukan demo apa ya, menjelaskan contoh project lah ya. Masih di sini nggak nih manusia-manusianya? Aman. Santuy, Masih Pak. santuy. Oke, alhamdulillah. Keren saya menghilang kan. Masalah nih materi vital, kepleset saya. Oke, kita bahas yang ini dulu ya, yang pesan ya. Biar nggak ketuker, kita apa namanya tandain dulu ini. Kita yang materi yang pesan dulu, ganti warnanya jadi hijau. Ini yang kita akan bahas hari ini. Ini kelihatan ya, warna hijaunya kelihatan ya. Kelihatan Pak. Jelas. Oke. Jadi yang kita bahas ini dulu ya, jangan ini. Ini besok. Ini dulu nih, cara nginputin dulu ya. Cara buatnya tuh kita membuat sama kayak tadi nih. Sama semuanya ya. Cara buatnya kayak gini sama kayak tadi. Tapi ya kalau ini berarti namanya adalah apa namanya nih? Ada yang tahu? Kalau yang web yang anak Option. komando pasti tahu nih. Ini nih. Ini namanya combo box. Karena dia bisa lebih dari satu. Nah, untuk melihatnya dia lebih dari satu di mana? Nih, di model. Modelnya lebih dari satu kan? Nggak dijawab saya nanya. Oh iya Pak, benar Iya Pak. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Waduh, Iya. saya nggak dihargain nih. Saya nanya nggak Dihargain, dijawab. Pak. Commute doang. Nah, selanjutnya sama, yang jumlah orang yang ini juga dia pakai combo box. Yang mana dia untuk menginputkan atau mendefinisikan jumlah orang. Gitu. Oke, habis itu di sini ada yang baru cuma dua ya, ada satu doang yaitu tentang combo box. Cara buat combo boxnya kalau untuk yang array di kanan, properties, model ya. Nanti kalau yang di database-nya beda lagi caranya, nggak kayak gitu. Oke? Oke Pak. Kalau udah, kita jalanin perintah yang ini nih. Kita akan bahas metode pada button pesan. Cara membuat metodenya, kalau di grafik, klik kanan, action. Ini terserah nih kalian mau buat metodenya apa. Mau metode keyboard, mouse, atau aksi apapun yang kalian kerjakan bakal ada aksinya gitu. Ini terserah kalian, teman-teman kalian. Nah, di sini di apa pesan tadi, di apa namanya tombol pesan tadi, dia membuat validasi apabila namanya tidak sesuai, nama ini nama manusianya tidak sesuai, maka tidak dapat diproses. Paham? Kalau dia namanya sesuai, bakal bisa diproses. Berdasarkan nanti langsung ada muncul nomor pesanannya secara otomatis. Kalau dia nama orangnya terisi, paham ya? Jadi validasi dari atau menyimpan data di button pesan ini adalah validasinya ada di atas nama ini nih, manusia ini siapa orangnya. Kalau ini diisi, maka nomor pesanannya bakal muncul. Kalau dia nggak diisi, maka nomor pesanannya tidak akan muncul sama sekali. Paham sini? Paham Pak. Pak. Yuk. Nah, untuk membuat nomor pesanan ini, kalian bisa menggunakan substring ataupun kayak gini juga bisa lah. S ini dari mana? S ini adalah ini bilangan satu, order satu. Gitu. Untuk demonya gimana? Kita kayak tadi lagi, biasa login dulu, karena kan ini bukan akses kita. Admin, dia pertimbangan penjelasan. Kelihatan ya? Enggak, Pak. Oh iya. Masih di NetBeans, Pak. Nih, kelihatan ya? Kelihatan. Nah, kita ini kenapa nomor pesanan nggak ada? Karena tidak ada nama orangnya siapa yang mau pesen, ya nggak? Kalau kalian ke tukang lagi, tapi pasti dikasih tahu kan namanya siapa, pesen apa, baru gitu kan? Betul? Betul Pak. Betul, betul. Betul. Yang wajib Nggak tahu Bang, nggak pernah. oleh kasir adalah namanya. Kalau kalian ke kafe biasanya kayak gitu, kafe manapun ya, kafe modern biasanya. Kalau warkop nggak usah pakai nama lah ya. Warteg Udah pesan lah, Pak. satu langsung tungguin kan di dalam warkopnya. Oke, contohnya siapa ya? Udin. Ya Udin deh.
Udin. Oke. Habis itu dia mesen berapa? Mesen 2 contohnya. Set. Dia jumlah orang berapa? 3, 4. Habis itu kalau kita klik pesan terus atas namanya diisi baru dia nomor pesanannya muncul. Set. Nah, kalau dia tidak terisi, maka nomor pesanannya tidak muncul samsek. Paham ya? Ini cara membuat pesanan ataupun menyimpan data gitu. Menyimpan data berarti yang disimpan datanya adalah txt nama ya. Paham? Paham, Pak. Paham, Nah, Pak. lanjut. Selanjutnya adalah ke menunya nih. Menu mana yang ingin dipilih? Contohnya adalah nasi. Maka QTI-nya bakal baru bisa di apa namanya? Diisi. Kalau nggak bisa diisi itu. Blok dia, lock. Nggak bisa nih. Tuh. Kedengeran kan caps lock saya? Baru bisa diisi. Contohnya nasinya Dengar, 1. dengar. Tuh. Nah, dia langsung jumlahnya otomatis kan? Hebat ya? Nah, ini ketika dia 1 ini ada kalkulasinya. Kalkulasinya gimana? Kita lihat nih. Di nasi ya. Patokannya nasi ya. Lihat ya. Ya, nggak dijawab saya. Iya, Pak, saya liatin, Iya, Pak. lihat. Pak. Ini Pak diliatin, Pak. Tapi Alex, saya Pak, mah ini saya digini lagi dulu. merhatiin, Pak. Selanjutnya ketika dia diklik event, aksinya apa? Aksinya kalau dia dipencet, atau bahasa pencet lagi, diklik lah ya, dipencet lah bahasa Indonesia ya. Ketika dipencet baru dia bisa ngisi. Betul? Betul, Pak. Betul. Dong responsif dong. Ntar saya ngomong sama ini saya nih. Sama tembok nih. Betul. Nah, ketika diklik baru dia bisa ngisiin tuh. Kalau dia nggak diklik, nah, perintahnya if, ini pakai validasi nih. If dia diklik, maka quantity di sini bisa diisi. Kalau ini nggak diklik, maka kuantitinya tidak bisa diisi. Berarti ini ada saling keterkaitan ya, ada kong kali kong ya di antara dia ya. Betul. Jadi kalau kalian mau masuk kerja, kayak gitu juga. Kalau nggak ada kliknya, berarti kalian nggak bisa masuk. Betul. Aduh. Betul. Ya, oke. Ini contohnya ya, ketika dia diklik, dia bisa masuk. Nah, ketika dipencet angka 1, kenapa dia langsung jumlah? Karena dia ada kalkulasinya. Kalau dia QTI nasi, maka dia QTI nasi dikali unit price-nya. Unit price-nya berapa? 3.000. Kalau kalian ganti jadi 10, unit price-nya jadi 30.000. Kalau kalian jadi 101 jadi 331. 303.000. Paham ya? Tinggal dikaliin aja kan sesuai nih. Ada apa? Equation, ada panduannya nih. Nasi 3.000. Paham ya? Paham. Paham. Oke. Untuk melihat instruksi si apa? Poinnya si nasi ini, si quantity ini, variabel quantity ini, kita find aja, find quantity. Nah, previous. Nah, ini dia. Ketika dia rilis, maka A ini dihitung atau disimpan. Pokoknya disimpan lah. A ini disimpan, kemudian baru A yang tadi disimpan itu, variabel yang kebuka ini, bakal disimpan kan, disimpan nih. Ketika dia kebuka kan dia nyimpan tuh, langsung aktif kan variabelnya kan, variabel kuantitinya aktif kan. Nah, ketika diklik ini, dia yang jalan adalah perintah, mana ya nih? Perintah ini nih, hitung ini, perintah hitung. Perintah hitungnya apa? Perintah hitungnya adalah, aduh ini mana nih? Perintah hitungnya, aduh. Ini kok alt-nya nggak bisa ya? Oh bisa. Saya salah pencet. Perintah hitungnya adalah, ini dia buat ini ya, function ya, function hitung ya. Dia menghitungnya manual nih, karena dia pakai array, maka menghitungnya manual. Itu jumlah nasi tadi berapa? 2, variabel yang tadi, variabel quantity di compare dengan variabel jumlah nasi gitu. Jadi ada konversi konversi variabel gitu, konversi variabel dari variabel front end ke back end. Nah, itu berlaku juga di web. Jadi ketika kalian membuat suatu aplikasi, apalagi grafik gitu ya, itu langsung ada 2 variabel utama gitu. Itu ada variabel back end dan ada variabel front end. Nah, untuk menyinkronkannya itu kalian harus kayak gini sama dengan. Kalau kalian nggak pakai sama dengan, dia nggak bakal sinkron, jadi ribut mulu, dia nggak akan bersatu gitu. Paham ya? Jadi untuk biar dia bersatu, dia harus kenalan dulu. Itu dengan mempertemukan dia gitu loh. Paham ya?
Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, untuk memanggil datanya yang kita inputkan itu pakainya apa kemarin? Materi kemarin. Untuk menginputkannya itu kan kita udah input nih, kita panggil namanya apa? Memanggil variabelnya apa namanya? Apa get ya Pak? Nah, ya get betul. Untuk memanggil variabel itu namanya get ya. Nah, getnya apa? Get tag kan, karena dia semua yang ada di front end ini adalah berbentuknya adalah string ya, paham ya? Jadi semua yang ada di front end ini dia bentuknya string, apapun dia jenisnya tetap string, paham ya? Ya. Paham. Paham, Pak. Jadi harus dikonversi, untuk mengkonversinya biar dia sinkron antara variabel di depan ini dengan variabel yang di belakang itu pakai konversi bilangan, konversi tipe data. Nah, konversi tipe datanya apa? Caranya gini, integer, parse itu mengubah data integer menjadi data string, paham ya? Paham, Pak. Jadi si integer ini kita paksa diubah menjadi string gitu. Kalau udah Parse in Pak. Oh iya, itu ya. Iya. parse ya. Yang ngubah dulu nih, ngubah data si KTI menjadi string ya. Saya ulang ya. Parse ini adalah untuk mengubah jumlah nasi menjadi string ya. Kalau udah, baru kita masukin variabel tadi KTI yang di front end. Ini KTI ini namanya adalah KTI nasi. Sesuai kan? Sesuai dong. Nah, kita untuk mendapatkan variabel yang diinputkan oleh user, makanya get. Ini materi kemarin nih banget, baru kemarin tentang enkapsulasi. Kalau udah dikali dengan harga, harganya itu dari mana? Harganya itu kalian buat manual pakai array trut di atas ya. Nah, mantap kan? Nah, kalian buat manual tuh, ntar kalau dia banyak semuanya ya. Itu. Paham di sini? Kalau sudah, baru di set si jumlah nasi ini. Jumlah nasi ini mana? Jumlah nasi adalah yang tadi. Yang ini nih. Variabel jumlah nasi kan tadi di set. Set itu kita yang masukin kan? Kalau get itu kita yang mengambil. Kalau set itu kita yang masukin. Ini mengambil, ini masukin. Kalau dia set adalah masukin, kalau ini ngambil. Kita ubah nih dari set menjadi string tadi di jumlah nasi ini. Kan di jumlah nasi kan pure-nya integer. Maka kita harus ubah dari integer ke string. Oke? Paham ya? Paham, Cara Pak. ngubahnya. Kalau dia perintah set berarti cara ngubahnya adalah integer to. Kalau dia dari integer ke string itu parse ya. Kalau dia patokannya get, dia parse. Kalau dia set, dia to. Oke? Kalau sudah, maka dia langsung ada hasilnya yang tadi 3.000 otomatis. Nah, ini udah masuk ke dalam pemanggilan dan juga penyimpanan variabel. Nah, pemanggilannya mana? Pemanggilannya adalah angka 1, CKTI, penyimpanannya mana? Penyimpanan adalah si jumlah 3.000 ini. Otomatis kan tanpa kita harus hitung-hitung kan? Tuh. Nah, untuk mendefinisikan si KTI nasi ini atau si checkbox nasi ini, maka kita harus mengembalikan nilainya. Mengembalikan nilainya yaitu menu. Menu ini mana? Kita cari aja, kita cari yang paling atas. Terlalu banyak. Nah, ini menu ya, mengembalikan nilai menu. Menggunakan menu. Nah, nilai menunya. Supaya dapat disimpan gitu loh. Kalau sudah,
Kalau contohnya kita mau pesen nasi doang, nggak usah pakai ayam. Nah, ya udah, nasi sama teh tawar. Habis itu kita totalin, jadi 6.000 ya. Ini online nih, masa nggak dikasih definisi ya? Harusnya dikasih gambar ya, biar tahu ya, biar dipencet ya. Ini ada tombol rahasia deh ini. Kalau orang awam nggak tahu ini apa ini. Oke, jadi untuk memprosesnya yang kita masukkan di sini ya, tombol ini, nah, kita langsung 6.000. Nah, ini untuk melihat part programnya, klik kanan, event action, button hitung, di button hitung berarti. Nah, button hitungnya ini nih. Tuh, gedean nih. Bentar. Ceng variabel oke, bpn itu. Nggak muncul dia. Oh, di sana mana muncul dia. Nah, di sini dikalkulasiin semua, baru ditotalkan gitu. Paham ya? Makanya dia harusnya nih button hit apa tombolnya adalah proses gitulah ya, harusnya kayak gitu ya. Nah, ini adalah contohnya adalah transaksi ataupun apa gitu kan. Verifikasi, ini verifikasi, ini adalah prosesnya. Contohnya kita masukin uang 7.000. Nah, langsung muncul nih kembaliannya. Habis itu diproses. Terus langsung ada J message dialog. Dari banyak pesanan ini, kamu cuma mesen teh dan juga nasi. Kopi kok pesen juga ya? Oh iya, kopi pesen juga, tapi kopi pesen juga ya. Oke, habis itu pesanan akan diproses. Nah, langsung ada invoice-nya, betul kan? Kalau kalian di Lajedong di e-commerce kayak gitu kan, langsung ada invoice-nya kan? Ada Pak. Nah, ini invoice-nya. Untuk nyetak invoice-nya, kita pencet tombol nota. Aduh, ini nggak bisa di ini lagi. Aduh, nggak bisa digeser lagi nih. Di blok sama beliau. Nih, notanya jadi kayak gini nih, otomatis nih. Bim, salah bim. Itu kan? Kalau mau kembali, kembali lagi. Nah, itu kurang lebih cara menyimpan data di dalam array pada contoh project kalian nantinya. Atau project yang akan kalian buat nantinya. Jadi kalian harus ada semua materi yang telah diajarkan. Oke? Yaitu materi yang diajarkan yang tentang kemarin tuh. Yang tentang inheritance-nya yang kelas turunannya gimana. Duh, ini cara kecilnya gimana ya? Nah, ini inheritance-nya mana? Inheritance-nya ini. Inheritance, terus ada apa interface. Interface-nya itu kelas. Dan juga ada array. Array-nya ini. Nah, Itu, mana Pak? ini array. Nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan Pak. Aduh, masih muda ya padahal kalian ya. Ini enggak serius belum Nggak ada ada. Pak share screen-nya. Nggak ada share screen, Bapak belum Pak. share screen. Iya Pak, ini ngeliatin apa tuh? Oh, Nah, sebelah. Salah kamar, salah monitor saya. waduh. Ini ya, kelihatan ya. Kelihatan lah ya. Nah, Nah, ini baru jelas. Nah, Nah, ini baru Pak. pantesan saya udah zoom kok nggak kelihatan. Masih Makanya muda. itu. Wih. Oke, ini array-nya contohnya. Tut, 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 tut. Ini yang kemarin nih, enkapsulasi ini, materi enkapsulasi yang kemarin. Ada return value-nya. Return type dan juga return value. Oh, ini ada nama orang nih. Jangan diincar ya orangnya, cewek misalnya. Yang buat cewek. Nah, ini adalah deklarasi variabel publiknya di sini semua ini. Semuanya taruh di sini. Ini deklarasi variabel untuk si ini, siapa namanya? Si variabel back end-nya tadi, yang apa? Jumlah contohnya jumlah apa tadi? Jumlah nasi ya. Jumlah nasi, nah itu. Kita deklarasi di paling atas. Nah, ini harga-harganya. Nah, ini untuk string menu. Array. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan?
Tidak, Pak. Ini udah kegambar lah ya. Berarti kalian bakal buat kayak gini gitu. Kurang lebihnya kayak gini, tapi lebih bagus lah ya. Ini kan simple banget lah ya. Kalian biasanya kan kalau makin gede generasinya, biasanya makin kreatif dan inovatif. Oke? Ini desainnya sudah jadi. Ini contoh Buset, itu dari 1000 baris, data. Pak. Banyak banget, Pak. Kenapa? Nyampe 1000 baris tadi, banyak banget, Pak. Iya, dia dari satu kelas ada berapa baris nih? Kira-kira sekitar ada 200 baris. Kalau yang ini bisa 1000. Ya siap-siap tangan pegel aja nggak apa-apa ya. Itu yang simple, Pak. Ini yang simple. Kalian buat yang ribet bentar ya. Kalau sama saya nggak mungkin kalau untuk project yang simple. Apalagi buat Oke. kode program. Oke, kalau untuk kode program kalian nggak boleh simple. Kalian yang inovatif lah. Udah kegambar kok, Pak. Kenapa? Pusingnya. Wih, pusing wih. Kan desainnya simple ini, ya kan? Simple desainnya.